Audisi beberapa kali juga ada nggak jadi. Udah di sini sih, terbang ya? Luar biasa. Ya? Media Lab Balai DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, udah. Ini untuk ekstraksi Pak. Ekstraksi jadi apa? Alatnya soklet. Ini namanya kalau yang kemarin ditayangkan soklet ya. Ini soklet. Prinsipnya sama saja. Cuma kalau ini dia penuh dulu, begitu penuh dia langsung keluar lagi keluar. Jadi yang apa? Larutan yang membawa aspalnya. Kalau repas kan seperti hujan dia netes terus. Kalau ini penuh dulu baru keluar. Yang digunakan larutnya ethylene, trichloroethylene, habis. Ini yang perlu diperhatikan mungkin ini mampu berapa Pak? 1.100 kan Pak? 1.100. Yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita menggunakan supaya ini kan kalau kental nanti meletup-letup Pak ya. Itu masukkan saja pecahan keramik dalam 3-4 butir lah. Ya mendidihnya akan baik. Satu liter ini bisa untuk 3-4 kali ya, 3-4 kali, dan kemudian nanti ini bisa dimurnikan kembali di destilasi, bisa dimurnikan kembali dan dipakai. Kira-kira 70% akan terbawa lagi, yang 30%-nya memang kental sekali ya dibuang ya. Tapi kalau misalkan akan diperiksa asalnya dilakukan dengan alat itu. Tapi untuk lapangan kita sudah ini hasilnya untuk penelitian action test. Jadi di sana destilasi lagi dengan sistem taknya, tetranya dikeluarkan, kemudian kita memperoleh aspal murninya. Biasanya diperiksa penetrasinya. Jadi sisa penetrasi yang ada di jalan itu berapa sekarang? Di jalan-jalan yang sudah tepat lepas, biasanya mendekati 20 penetrasinya itu. Kemudian di belakang Bapak di sana ini ada yang tadi saya ceritakan tentang viskositas Pak. Ini alatnya. Jadi aspal yang tadi bisa dimasukkan ke sini. Ini adalah oli di sini. Olinya dipanaskan, tentunya aspal ini akan itu panas, diukur temperaturnya. Dimulai misalkan pada 110 derajat atau 120. Kemudian di bawahnya dibuka. Ada penampung yang volumenya 60 mili. Ada stopwatch. Begitu dibuka sampai persis 60 mili itu berapa detik gitu. Itu yang kemarin dijelaskan detik-detik untuk apa? Untuk pencampuran dan pemadatan. Alatnya intinya ini. Ini ada labu viskositas Saibol. Yang untuk menampung aspalnya viskositas Saibol. Penampungnya. Kalau ini untuk apa? Springboard. Yang mana Pak? Oh ini Pak. Ada. Sedang dikerjakan. Udah bisa. Derajat itu suhu awal. 15 derajat di bawah 15 suhu awal.
pelan-pelan kita naikkan temperaturnya dengan kecepatan 5 derajat per menit. Kalau saya ujinya 1 derajat 12 detik. Jadi supaya cepat ngaturnya ya. Kalau nunggu 5 derajat kan terlalu. Nah, cara meletakkan ini yang sering salah saya. Cara ngukur suhu Meletakkan termometer. Jadi termometernya di sini. Oh, terbalik. Nah, seharusnya bukan begini saya, tapi yang diukur itu di sini. Oh, Di sini. Ini lubangnya kegedean. Jadi ukurnya di sini salah, harusnya di sini ukurnya. Nah, nanti kapan kita membacanya ketika pas ini menyentuh ini Pak, menyentuh bawah. Juga harus diperhatikan bahwa ini jaraknya itu 1 inci. Jadi, bisa dipraktekkan Pak. nggak ada asalnya. Apa prosesnya? Sampai leleh. Makanya tadi dasar bukan praktikum. Ini untuk titik nyala aspal. Jadi sama aspal dipanaskan di sini. Kemudian setelah 15 derajat dari perkiraan akan sampai titik nyala sekitar 225. Jadi mulai 200 atau 210 kecepatan mulai diatur Pak, kecepatan kenaikan itu. Nah kemudian nanti ini anak ini ya, ini untuk gas nyalanya itu seharusnya 1 cm dengan diameter 3 mili. Jadi kalau buatan luar nyalanya itu seperti itu. Buatan kita kadang-kadang seperti obor. Nah itu nanti dilewatkan begini ke sini dan harus di tempat yang agak gelap. Pada suatu saat nanti akan ada lompatan api nyala biru. Sekali aja, mati lagi. Itulah titik nyala. Dicatat. Tapi kalau kelewat ya kita apa dulu main HP di setting kelewat nanti tidak terbaca Pak. Ketika di situ terbakar ya karena sudah melewati titik nyala, sudah masuk ke titik bakar. Itu harus diulangi dari awal. Contohnya dibuang, ganti lagi. Umumnya berapa lama? Apa itu? Sampai nyampe titik nyala itu umumnya berapa? Yang Bapak pernah? Waktunya? Waktunya. Yang pernah Bapak alami, Bapak kali sampai jam-jam? Di Bapak. Pensiun aja udah 20 tahun. Ukuran menit atau ukuran jam gitu maksudnya? Setengah jam lah. Setengah jam. Secara api lebih cepat ya Pak? Kalau apinya lebih besar lebih cepat gitu ya? Nggak boleh Kecepatannya Pak, kecepatannya diatur. Oh ya. Jadi sampai 200 derajat tidak apa-apa lah. Ya. Ya. Tapi mulai 200 derajat atur Pak. Kecepatannya itu 5 derajat per menit. Atur. Tapi kalau teman-teman di sini pasti sudah paham lah nyala apinya segimana gitu Pak ya. Seperti ini juga nyala apinya kayak apa gitu dia sudah paham dia. Penetrasi mana Pak? Penetrasi sebelah sini Pak. Oh, di luar? Di sebelah sana di beda ruangan Pak. Oh, benar. Di sini apa lagi Pak yang bisa diperlihatkan? Kayak apa ini? Nah, ini ini untuk menguji kehilangan berat dalam pemanasan Pak. Jadi aspal dipanaskan seperti 163 derajat ya. Pak betul 163 kan? 163. Berapa jam? 4 ya? 5 jam. 5 jam. Plus minus 15 menit. Ya. Jadi pada waktu tertentu dipanasan sini kemudian diperiksa. Nanti kan akan turun penetrasinya Pak, akan mengeras ya. Akan turun kan. Nah itu ada tidak baik. Ini berputar Pak, kalau di sel dia berputar.
temperatur 163 itu seperti yang tadi kita katakan titik di mana sebetulnya kalau aspal tidak boleh Pak. Kalau di lapangan kita ya, di sini diuji pada situasi yang paling jelek 163 derajat Celcius. Nah ini yang apa untuk untuk viskositas penampungnya ini jadi ini 60 mili sampai sini. Jadi berapa detik? Itu detik yang saya ceritakan tadi ya di kelas. Untuk pencampuran kan 85 detik plus minus 15 mengisi ini Pak. Alat ini saya puro ini 3 jam dipakai Pak, soalnya kita udah pakai broka ya. yang lain lagi ya. Iya. Soalnya kalau untuk aspal kayak modifikasi yang ada rubbernya itu biasanya nggak bisa keluar dia full. Tapi emang ini bisa banyak ya. Per 5 menit. Per 5 menit. Per 5 menit. Jadi alat viskositas yang dipakai sekarang ini sistemnya dengan diputar, kekentalannya itu dideteksi dengan putaran ya, dengan putaran pengaduk. Jadi sedang kerja ya. Sedang kerja Pak. Ini spesial dinamis Pak. Untuk menguji apa? Oh, viskositas dinamis. Viskositas juga. Ya. Jadi alat viskositas itu keenceran ada macam-macam. Ya kita di lapangan tinggal mengaplikasikan aja lah. Jadi berapa temperatur yang diizinkan untuk pemadatan dan pencampuran dan pemadatan. Ini alat-alat untuk penelitian di kontraktor tidak perlu ada, tidak ada. Ini kita pengetahuan aja lah. Ini juga sama alat-alat. Ini DSR Pak, jadi performa grade. Sekarang kan bunyinya kita udah PG bunyinya untuk spek kita sekarang kan. Bukan penetrasi ya. Udah PG Pak sekarang. Penetrasi mana? Penetrasi di ruangan sana Pak. Ini pembelian buat PG aja. Jadi kalau sekarang kan bunyinya spek kita itu aspal PG 76, PG 70. Nah ini ya untuk mengujinya. Tapi lihat benar nggak dia rusak pada suhu segitu. Itu doang fungsinya ini. Performa grade. Performa grade PG. Ini yang akan menentukan kayak. Iya, jadi bisa benar nggak dia jual PG 70 di suhu segitu, benar filing nggak dia? Jadi rusak. Jadi nanti pemakaian disesuaikan di lapangan itu dengan temperatur ya ada di lapangan Pak. Disesuaikan dengan itu. Kalau penetrasi kan umum di mana-mana pakai 60-70. Kalau sudah sistem PG tergantung daerahnya. Misalkan untuk Lembang, kita menyesuaikan suhu cuaca suhu tempat aja Pak ya? Suhu Sekitar nih. ya, suhu. Kita lihat penetrasi udah dipakai. Masih Pak, itu wajib. Ini penetrasi Pak. Itu contoh. Bentar lagi Pak, kira-kira sejaman lagi baru masuk bisa. Ada yang bekas nggak? Ada sih Pak. Nah, tolong demonstrasikan yang bekas. Ini demonstrasi. Jadi syaratnya itu, ini sebetulnya dikondisikan temperaturnya itu 25 derajat, Ya. plus minus setengah. Begitu juga air ini. Jadi nanti waktu pengujian ini harus ada di dalam air. Airnya kurang lebih. Nah yang dimaksud berat alat ini, penetrasi ini
Nah, ini bebas kan? Plus jarumnya itu harus 100 gram dan ditimbang dengan raca yang teliti ya, raca analitis. Kalau kurang, biasanya agak kurang sedikit, ini dibuka nih. Suhu air Bisa. berapa Pak? 25 sekali. Kalau lebih panas ngaruh juga ya? Ini dibuka, bisa ditambahkan pasir atau kadang-kadang kalau cuma sedikit kertas Pak, Biar lebih bandit. mengejar 100 gram. Nah, nanti yang tadi saya katakan sulit, ini jarumnya, ini buatan apa? Itu hele Pak, hele ya. Hele Inggris Pak ya. Bukan hele. Nah, jarum ini Pak, diameternya, kemudian ketajamannya, ini ada syaratnya. Kalau tidak salah ya, ini 9 derajat Pak, sudut ini. Nah ini kan akan menentukan, kalau beda, ini kan jatuh bebas nanti. Kalau beda kan masuknya akan beda juga. Nah, yang standar itu, ini sudah tertentu Pak, diameternya, kemudian jenis ininya juga tidak boleh yang berkarat. Ini mungkin stainless ya. Stainless. Diameter ini juga tertentu. Diameter ini. Nah, Bapak ini sering melakukan karena apa? Begitu selesai dicabut dibersihkan ya. Sehingga beliau tuh pasti hafal Pak kalau begini ini sama nggak ukurannya benar nggak gitu ya. Sebab yang dibeli oleh kontraktor buatan lokal ya, buatan lokal apa kadang-kadang ini ininya bekas jari-jari beca gitu ya. Inggris dewa ya. Jadi angkanya tuh udah nggak keruan Pak. Angkanya nggak keruan gitu. Coba. Coba Pak. Ini pen berapa Pak? Nah ini maksudnya untuk melihat bayangan Pak. Nanti ya di dalam aspal itu ada bayangan jarum. Nah bayangan dengan Ada bayangan kaputnya. ketemu. Nah itulah permukaan Nah, ya, permukaan yang bahwa jarum ini sudah kena ke permukaan. Pak. kaput, di dalam kaca. Jangan dikenakan dulu Pak. Ya, ini. Barangkali mau melihat. Soalnya kena HP Nah saya. ini Pak yang saya sudah tidak sanggup karena sudut pandang kita harus benar, kemudian cahaya juga ini sudah. Mudah melihat. Nah saya udah nggak kebayang Pak. Nah ini begini Pak, jadi jarum dengan Kena ya. bayangan jarum dengan jarumnya itu pas ketemu gitu. Itu menandakan bahwa dia jarum itu ada di permukaan. Kalau tidak bayangannya tidak kena, tidak. Ya artinya kan masih begini Pak. Masih kangkung. Nah Di lempeng. Ini. Di lempeng. hitungannya itu kan 0,1 mili Pak. Jadi yang kalau dia masuk 5 mili itu nilainya itu 50. Jadi kalau 0,1 mili aja Pak ya beda berarti sudah 10 Pak. Jadi harus teliti lah. Nah kalau ini sudah oke, ini ditekan ya, dikenakan ke sini, baru ini dinolkan ya. Sudah no. Nah kemudian ini ditekan selama 5 detik Pak. Ini elektrik. Elektrik Pak. Ya, tinggal. Elektrik. Kalau zaman saya manual Pak ya. Tangan kiri pakai itu stopwatch. Kalau ini sudah otomatis 5 detik. Coba. Udah turun kan Pak ya? Apa? Berapa Pi? 50 Pak. 50. Ini hasil Epson. Hasil Epson. 50 tapi temperatur ini bukan Iya, 25 temperatur ya. bukan 25. Harus 25 Pak ya. Jadi ini hanya cara operasinya bagaimana, caranya demikian. Nah setiap cruise itu kita mencoba 5 titik Pak. Jadi di tengah, kemudian muter. Jarak tiap titik tidak boleh kurang dari 1 cm. Jadi jangan terlalu dekat. Juga dari tepian ini jangan terlalu dekat juga. Karena tepian ini. Kemudian perbedaan antara 1 titik berapa saya lupa lagi. Ini 5 titik kan? Toleransinya Pak, 5 Pak. Berapa? 5. Jadi biasanya kita kalau pengujiannya itu minimal mendekati 2 range-nya Pak. Jadi antara titik 1, titik 2 itu harus sekitaran 2-an. Jadi kalau misalnya lebih, ulang lagi. Ya. Berarti Nah, kita belum terampil atau ini tidak homogen. Atau ada gelembung-gelembung udara. Atau materialnya kotor. Ada pasir sebutir aja Pak. Udah pas berpengaruh. Jadi
persiapan contoh untuk ini harus hati-hati, harus teliti lah persiapannya itu. Nah ini yang harus ada di kontraktor. Tapi karena alat-alatnya seperti demikian, jadi saya tidak menjamin sih hasilnya benar atau tidak. Kalau ini harusnya begini gitu. Cuma tolong diteliti ya. Kalau yang alat elektrik, kecepatan itu akan tergantung voltase. Ya kan? Jadi voltase mempengaruhi. Ya, kalau LE, kalau di Inggris 220 itu benar 220 Pak. Kita kan rata-rata 120 ya. Jadi mungkin harus dikalibrasi lagi. Atau kita pakai stabilizer. Pakai stabilizer Pak, supaya 220 betul. Ada pertanyaan tentang penetrasi? Dan ini kan coba ruangan sebaiknya pakai AC ya. Iya Pak. Pakai apa ya? Jadi tetap 25 derajat Pak. Terlalu panas ya Pak? Ini kan waktu bekerja ini Yang dosa banyak. terpengaruh oleh kita Pak. Makanya selama bekerja di sini harus dipasang termometer. Kalau sudah naik berhenti, jangan diteruskan. Karena plus minus setengah. Minus setengah. Jadi perbedaan angka tadi bisa saja karena perbedaan temperatur. Bisa. Lagi di sini saja. Ini sama ductilitas aja Pak. Apa? Ductilitas. Ini untuk melihat ductilitas aspal ya. Ini lagi Oh, lagi narik. kasih recovery Pak. Udah putus. Nah, recovery Pak. Pengembalian. Lagi nemu waktu Pak. Tangguhnya turun lagi. Jadi setelah 2 jam kita tinggal dulu berapa senti pengembaliannya itu. Ini aspal modifikasi. Jadi kalau aspal yang murni ini ditarik Pak ya. Syaratnya 100 cm ya. Kalau untuk aspal yang tank itu biasanya sudah di 40. 140. Jadi bisa sampai 140 cm jadi kayak benang gitu. Kayak benang. Nah ini termasuk kualitas aspal juga. Kecepatan ini berapa? 1 menit 5 cm. Jadi kira-kira itu kan 1 menit 5 derajat, ini 1 menit 5 cm. Yaitu aturan-aturannya Pak ya. Dan ini juga akan terpengaruh oleh voltase. Putaran dinamo itu kan terpengaruh Pak ya. Nah, ini larutannya Pak, air kan. Tadi saya katakan aspal itu berat jenisnya yang biasa 1,03 kan. Kalau ini air tanpa apa-apa yang dipakai, nanti setelah panjang itu dia begini. Nah, itu tidak boleh, harusnya lurus. Nah, untuk supaya lurus, air ini berat jenisnya dinaikkan sama seperti aspal. Sehingga si aspal itu melayang ya, bukan terapung. Melayang dia di tengah. Jadi lurus. Tidak begini. Kalau BD-nya terlalu tinggi, dia akan ke atas. Jadi harus sama gitu ya. Pelarutnya di sini sebaiknya gliserin karena kalau garam merusak ini, merusak alat. Ini pakai gliserin nggak? Pakai ya. Ini pakai gliserin. Cirinya pakai gliserin Pak. Cin gitu. Cin pakai gliserin. Satu lagi. Marsalpet kok ini? Marsalpet di belakang Pak. Kalau mau lihat wall tracking di sini ada wall tracking Pak satu. Mana? Di ruangan ini. Ipan, tenggerewa Ipan. Track stabilitas dinamis ya. Kita biar dinamis. Jadi wheel track alatnya Ini untuk pembadatnya, ini pencampurnya, ini pengujinya. campur di sini.
dicampur. Jadi contoh dari lapangan itu harus berupa mentah kayak. Jadi dicampur di sini aspal dengan batuan itu. Kemudian dicetak di sini, dipadatkan. Ini alat pemadatnya seperti alat waltz ya, seperti roda pemadat di lapangan. Nah, kemudian setelah jadi pengujian di sini ya. Sini, Pak. Ya. Jadi ini diuji pakai beban dan temperatur 60 derajat. Nah, ditaruh di sini. Ini akan bergerak begini, bermaju. Nanti dihitung berapa lintasan. Yang baik itu berapa, Pak? 16.025. 16.025. Jadi per mili. 1.625. Per mili? Ya, nih ada settingannya. Per mili atau gimana? Jadi ntar kan dilihat setelah 2.500 baru boleh ada penurunan 1 mili kan Pak? Iya, iya. Ah. Jadi kalau di bawah itu sudah ada perubahan, artinya stabilitas dinamisnya tidak baik, Pak. Biasanya karena apa? Interlocking antar batuan atau macam-macam lah. Ini uji ini untuk aspal modifikasi. Asal biasa tidak ya? Enggak. Aspal modifikasi semua campurannya diuji. Ini bekas ujinya ada. Bekas ujinya demikian, kelihatan ada alur ya, alur. Ini juga temperatur 60 derajat ya, sama 60. Perendaman berapa lama? Kalau tergantung arahnya Pak. Jadi kan kalau kita ngikutin JRA-nya itu kita nggak ada istilah perendaman Pak. Jadi cuma didiamkan dalam suhu 60 derajat selama 12 jam. Nah kalau ini kita ngambil yang metode terbaru lagi yang 30 menit. Direndam. Direndamnya Pak, yang swaket. Dan ngikutin marsal. Jadi apa? Mengkondisikan pada 60 derajat. Iya. Baru diuji. Lintasan Kekuatan ini Pak. lintasan Dinamis. Habis. Dinamis itu daya tahan terhadap Ada geser. Jadi bukan ke bawah tapi dia sampai ini kan ke samping Pak. makanya terjadi di sliding di lapangan gitu Ya, masuk salah satu ini Pak. Tapi ini khusus untuk karena modifikasi itu dibuat, kita menggunakan modifikasi menjamin tidak akan terjadi begini. Nah, harus kita buktikan kan betul dia menjamin atau tidak gitu. Asal modifikasinya. Kemudian satu lagi ada di mana? Oh, di belakang ya. Kirain mesin waktu nih. Kalau berjelajah waktu mesin masuk. Kalau mau steam Pak boleh. Steam. aku pengen muda lagi Masuk. Ada yang kenal? Pak? Enggak, Pak. Ini peralatan yang kontraktor punyai biasanya ini Pak. Kalau di lapangan itu di AMP ya, ada alat marshal, ini penumbuk. Ini penumbuknya semua elektrik kelihatannya. Iya, itu yang manual tapi sudah nggak dipakai karena itu belakang yang mau nanya ini belakang. oh ini kenapa nggak dipakai yang manual capek ya Pak ya? Udah dulu, udah kenyang Pak dulu.
sampai kurus begini Iya, karena numpuk ya. Ada numpuk Pak. Jadi, nah ini yang harus diperhatikan Pak ya. Dimensinya itu harus betul Pak. Seperti ini jarak dari sini ya ke sini itu 18 inci. Bisa diukurkan dengan apa? Rollmeter. Jangan inci saja Pak. Kan di rollmeter ada inci, gampang lah. Tidak usah di apa? Disentikan. Inci ada 18 inci. Kemudian tinggi jatuhnya ini juga, tinggi jatuhnya hammer itu juga 18 inci. Nah, terutama buatan kita kadang-kadang ukurannya itu tidak tepat Pak. Makanya harus diukur. Kalau salah, kalau misalkan ini terlalu pendek atau terlalu tinggi, harus diperbaiki, Terus cara meletakkan ini sudah betul. Jadi lantainya harus beton, cor. Kemudian ini diangker. Jadi instruksinya begitu. Lantai beton diangker dan tidak boleh ada misalkan alas ya pakai apa? Belt on fire ya bekas dilapis tidak boleh Pak. Langsung dari ini ke lantai beton dan diangker. Jangan seperti ini. Berarti 18 inci ini dari tatakan ini ya Pak Sampai ya? besi Pak, sampai besi. Iya dari tatakan itu kan. Sini sampai bawah sini Pak. Ya bukan Tatakan. Iya tatakan itu. Alas. Ini dari sini nih. Ini alas tuh tatakan Pak Komar lamun dino. Jadi nanti dilihat Pak di kontraktor. Iyahin Ya, aja sudah dulu betul, Pak. Pak, Iyahin. meletakannya itu. Kalau ini sengaja dibuat begini, ya, Pak. Kenapa? Ya, Pak. Untuk contoh Pak, contoh yang tidak boleh. Ya. Contoh yang salah. Ditanam begini tidak boleh. Hmm. Ditanam tidak boleh. Ini. Ada yang ditanam, kemudian ada yang sampai segini Pak ditanamnya. Itu tidak boleh. Jadi pokoknya harus begitu. Gitu, Memang pas kalau ditanam pas pelaksanaan nggak bising tuh kalau gini buk gitu. ya. Tapi ya Nggak syaratnya boleh. harus begitu. Harus ya. Syaratnya harus begitu Pak. Cuman kalau ditanam takut tumbuh. Kayak sorong untuk memasukkan ke mod. Sorongnya kalau kita tidak langsung Pak, sorongnya kita nggak punya. Kemarin saya lihat di mana ada. Sorong ini bikin aja dari seng. Dari kapas kan. Jadi contoh ketika dimasukkan ke sini Pak, yang panas itu jangan sedikit-sedikit pakai apa? Skop. Tapi harus pakai corong. Mana kita itu langsung ditumpahkan. Langsung tumpahkan Pak. Itu penting karena apa? Ya memang caranya harus begitu. Caranya harus begitu. Ya berarti kebanyakan kontraktor pada salah Pak ya? Kan kalau bikin mall itu sedikit-sedikit. Salah Pak. Kadang-kadang Pak bawahnya yang halus dulu, yang kasar, yang Ada yang biasa, Iya, yang tidak boleh. nggak boleh. Boleh begitu, boleh silakan begitu. Tapi nanti di lapangan begitu juga ya. Oh, nggak mungkin. Hampar dulu yang halus. Nanti balik lagi finisher, hampar yang kasar. Jadi biar hasilnya tuh rata gitu. Jadi yang halus, kasar, halus. Berarti salah ya Pak ya? Salah. Ya, sekaligus kemudian ditusuk pakai spatula kan? Ya. 15. Manula, patula apa? Kemudian tengahnya Patula. seluruh. Patula. Sudah selesai. 25. Alas pokoknya itu ada. Kayaknya hari ini ditanya berapa? Atau yang paling kelas Gimana? teman dulu ini harus ada kelasnya atau Enggak, yang penting kuat gitu aja. K yang berapa gitu? Ya. Saya nggak dicor gitu aja. Ya, tapi jangan terlalu jelek. Bang. Rusak ini Pak. Ini yang ini Pak. Sensornya Menurut penelitian Pak ya, baca hasil-hasil penelitian di Amerika, itu mereka meneliti 11 laboratorium ya, pemerintah konsultan dengan kontraktor yang paling mendekati kepada cara Marshall yang benar, yang manual. Jadi bukan yang mesin, tapi yang mesin tidak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau yang mendekati cara Marshall, karena Marshall itu begini Pak, dulu mereka membuat campuran, buat aja, udah bagus itu hasil di lapangan. Nah ini kan harus terukur, bagus ini harus terukur.
Maka Tuan Bruce Marshall menciptakan sistem pengujiannya. Jadi tidak ada beda dengan kimia ya. Kalau kimia kan cara memeriksa kadar natrium misalkan dalam garam ada syarat bakunya Pak. Sesuai dengan kali ini enggak. Jadi nah maka dari itu peralatan segala macam itu segala penggunaan dengan bahan itu harus mendekati itu seperti kayu ini tertentu Pak berat tulisan 0,81 atau berapa jati tidak boleh jati atau kayu ulin ya kayu hitam tidak boleh randu tidak boleh kalau di kita kira-kira mahoni Pak kira-kira mahoni lah Kenapa Pak alasan? Kenapa? Berat ini. mahal kalau pakai jati. Alasannya memang begitu Pak ya, alasannya memang begitu. Tapi ketika saya mengadakan penelitian Pak di Pantura waktu itu dari mulai Bekasi sampai ke Gresik ada 15 kontraktor, saya amati tentang peralatannya. Jadi ternyata pengaruh ini beda terhadap density yang dihasilkan. Tapi density yang kita hasilkan itu sebetulnya kan harus ada toleransinya ke lapangan Pak. Jadi jangan kita ingin baik saja di laboratorium tidak. Ini baik ini bisa dikejar di lapangan. Atau kadang-kadang kalau ininya jelek ya, ininya density-nya kurang gitu. Nah ini kan efeknya salah kan nanti karena rasa akan terlalu tinggi. Nah, Marshall itu menyesuaikan antara kemampuan lapangan dengan laboratorium. Maka dari itu harus diikuti. Misalkan di Batam pernah Pak, saya laporannya stabilitas 1.600 kg. Alias saya kan lihat campuran yang biasa-biasa saja, asal biasa. Dilihat ininya, dibuat dari rel kereta api. Aku ya Pak. Aku sama. Nah, saya bilang tidak standar ganti. Nah, begitu diganti, diuji lagi cuma 1.100. Kaitannya ke sana Pak ya, kaitannya ke sana. Nah bagi kita yang di lapangan, penting nurut lah. Itu saja. Kalau bagi ini peneliti di sini silakan lah diteliti. Tapi bagi kita lakukan yang sudah dibakukan, Jadi jangan inilah. Nah, terus ini Pak yang harus diwaspadai itu kalibrasi persimbing. Pak, kalau kita pengalaman kita stabilitas Marshall berapa yang normal? Paling sekitar 1.000-an. 1.100 Pak. Nah, itu saya pernah menemukan 1.600 Pak. Ada 1.200, ada yang sampai 2.000. Sampai Pak. Itu asal biasa. Itu kan aneh. Nah, saya menduga profil ringnya kalibrasinya yang salah. Jadi di kita itu ada tukang kalibrasi gitu Pak ya, tahu lah ngerti atau enggak gitu dari itu alatnya itu benar atau tidak karena alat kalibrasi itu kan standarnya itu ke Paris Pak itu acuannya itu ke Paris di sana ada lembaga kalibrasi apa gitu ya nah maka dari itu kalau kita sebaiknya kalibrasi ke badan pemerintah ya, misalkan di Sangkuriang Bandung ada kelembagaan lebih baik ke sana gitu nah ini baik. Terus jenis profil ring juga kalau buatan-buatan abal-abal itu Pak pipa ya, pipa besi jadi kemudian di galvanis ya di profil ini. Padahal jenis ininya jenis bahannya ini tidak sembarangan gitu. Nah sekarang itu kita itu profil ringnya itu dari pipa. Pakai di lapangan sebulan itu sudah sekali. Sebulan itu harganya jelek sekali loh. Kalau ini sudah bertahun-tahun ya. Di tukang jalan ada yang sudah puluhan tahun Pak. Nggak masalah. Lagi yang mau diperlihatkan Pak. Ini campuran apa Pak? Itu campuran wiring cuma pakai aspal 776 gitu. Gradasi wiring. Harus ini
Berapa persen Pak? Kalau nggak salah ini dari bandara Balikpapan. Berapa persen Pak? Sekitar berapa kemarin tuh jaminan sekitar 6 kurang lebih Pak. 5,8 apa kan saya lupa lagi ini. Bandara Balikpapan. Makanya kalau Bapak turun di bandara ya coba lihat Pak. Ininya apa? Arah PJ lampak. Cari density seperti biasa, poinnya nggak benar gitu ketemunya. Tapi harusnya ditutup dengan cara ini. Itu ada caranya Pak ya. Ada caranya. Kok perhitungannya lah tidak. Ini yang nyampur kita atau Bukan dari sana. dari sananya? Iya. Kalau CPMA belum ya? Kalau apa? Belum Pak. Belum ada ya campurnya. Kalau saya untuk lapangan terbang anu gagal. Iya. Lapangan terbang harusnya dipilih yang agak baik. kasar. Saya stabilitas kasarnya itu nampak gitu. Ini mereka kiriman dari sana udah jadi Pak. Saya menilai itu. Mereka yang bikin JMF-nya, mereka yang bikin briketnya dikirim ke sini untuk menguji kehilangan berat setelah direndam pakai kerosin. Kehilangan berat direndam pakai kerosin Pak, selama 24 jam. Dari spek spek bandara mereka ada pengujian itunya katanya. Kerosin pakai minyak tanah. Memang hilang. Ya? Memang ada yang hilang. Ada, tapi nggak banyak sih, 0, sekian persen. Emang di Kan spek larut juga? Pak, di kerosin larut ya. Enggak Pak, ada yang mana ya yang kasih ya. Ini bikin peralatannya kan foto film, teko film. Oke. Foto teko. Foto teko. Iya kan, Bang. Udah. Nah ini yang setelah direndam kalau misalnya Pak. Ini yang salah direndam ya. Depannya. 24. Kemudian di Enggak, cuma timbang awal sebelum direndam sama timbang awal setelah direndam gitu aja. nantinya ada kehilangan. Ada kehilangan. Korosinya sendiri juga apa? Korosinya sendiri juga apa? Menurut saya itu mungkin harus lihat prosedurnya. Iya. Ikuti aja. Kalau Pak Sandi Kesalan bisa didemokan. Sana aja Pak. Botolnya nggak bener kan? Kira dikirim dari Bandung dari Pos Hotel botolnya Pak, susah. Apanya? Botol ininya. Nasi. Dulu juga Ini bekas yang umroh Pak. Iya, Masa ada yang umroh? yang Maka kemarin saya gambar kan di papan tulis botolnya. Betul Ayam ayam. gini Pak. Ini kan untuk burung. Buat ayam itu Pak. Ya? Buat ayam. Ayam ya? Iya. Nah itu Pak. Inilah buatan Indonesia. Padahal seharusnya seperti yang saya gambar kemarin Pak ya. Oh, jadi maksud ini yang satu itu untuk ditiup, yang satu untuk masuk ke sini Pak, dia tenggelam. Jadi kalau ditiup kan akan keluar. Nah ini begini posisinya harusnya. Sekarang bukan begini ya Pak, dibalik ya. Begini. Nah kalau begini ini buat apa gitu? Saya coba silakan Pak. Jadi ini ada yang black Pak. Kamu buat ini ada yang black ya. Kalau kemarin kan bagus ya. Coba saya lihat saya black ya. Dia biar nampak gitu Pak. Pertama kita ini beban, kita taruh dulu bebannya. Kemudian kita baca ini ada di mana? Yang bawahnya Pak. Ada di skala berapa? 10,2 02. Tiga lah.
Ini berapa? 10 kan? 10, 2. 10,2. 12 ya? Ya 12. 12 lah, udah. Ingat-ingat Pak. Sebab nanti begitu ada pasir itu ditaruh. Berapa bedanya? Itulah tebal pasir gitu. Tujuannya itu. Angkat, kemudian mana? Pak, lagi ini Pak. Pelarutnya dulu Pak. Mau pelarutnya itu Pak. Ini diisi sampai skala 5 ya. Tapi waktunya ini akan kita percepat Pak ya, tidak sesuai dengan seharusnya. Peragaan ini aja. Ini larutan ini terdiri dari natrium karbonat, gliserin, formalin Pak ya, dengan komposisi tertentu. Fungsinya adalah untuk menggumpalkan partikel-partikel yang sangat kecil. Ini isi sampai skala 5. Kemudian mana ini? Ya. Ini yang akan diperiksa. Dan ini sebaiknya air biasa. Ini sebaiknya dalam kondisi SSD. Sebab kalau begini coba perhatikan. Ini kan halus Pak ya? Iya. Di sini kasar kan? Iya. Nah, artinya terjadi segregasi. Kalau kita ngambil di sini salah, Pak ya. Di sini juga salah, tidak mewakili. Iya. Nah, supaya dia tidak lari-lari, ini diberi air sedikit. Ya udahlah, pakai tangannya. Coba sama lagi. Nah, kalau dia agak basah, dia akan diam, Pak. Oh. Coba. Udah. Kalau begini dia akan homogen, Pak. Dia tidak berubah posisi yang halus dengan yang kasar. Tercampur rata ya Pak. Jadi maksud kita supaya rata, Pak. Jadi jangan kita hanya mengambil yang halus, tidak jujur lah, tidak benar. Seperti ini kayak di dapur aja Pak. Nah kemudian kita ngambil Pak ya, satu takaran ini Pak. Jadi takaran ini standar sebetulnya 85 mili. Katakan bukan buat meratakan itu. Kemudian masukkan ke sini Pak. Ini pun pakai corong ya. Nah, ini dibiarkan selama 5 menit Pak. Biarkan 5 menit. Coba sambil menunggu ini diisi Pak. Ini di seluruh Indonesia begini Pak. Seluruh Indonesia. Nah ini tujuannya meletakkan yang saya jelaskan harus 1 meter dari meja ini supaya arusnya itu kuat gitu Pak. Nah ini adalah pipa rem, kemudian dimatikan, diberi lubang 2 ya berseberangan, sehingga cairan nanti akan keluar. Nah ini nanti sambil diaduk-aduk Pak, sambil ininya keluar gitu. Nah tapi sebelum itu ini kita kocok ya 2 kali 90 pp ya. Oke. 1, 2, 3. Oh. Sayang saya. Lumayan 50. Supaya betul-betul bereaksi ya. Apa kena itu Pak? Ini hati-hati pelarutnya itu ada formalinnya Pak ya. Ada formalinnya, nanti kalau sering-sering kena kan ini Pak. Nah karena ini tidak ada itu, ini yang ke bawah mengalat. Ini diisi sampai skala 15 ya sampai sini Pak.
Tinggal di ini, buka Pak. Ya, suka tukang buat itu. Yang bosnya jalan. Makanya 1 meter sempat. Ini kurang bawah ya. Dia juga kurang panjang nih si apa kitanya apa ya gantinya. Ya, sudah. Bentar. Belum, Pak. Ya. Ya. Anggap sudah. Nah, ini dibiarkan selama 20 menit. Ini akan turun ya. Selama 20 menit. Kemudian kalau sudah 20 menit baca Pak. Keberadaan koloid ini di mana? Akan turun teh apanya Pak? Koloid. Koidnya. Koloid. Ini kan koloid Pak. Hasil dari Jadi yang turun yang itu jadi ininya di atas bening lagi gitu. bening. Bening. Ini akan turun. Ini kan sudah kelihatan tuh bening sedikit Pak. Iya. Ya. Ini kalau 20 menit dia akan nanti yang dibaca berapa ini, Berapa yang beningnya ya? misalkan kata-kata di 12 ya. Oke. 12. Ya misalkan 14, misalkan 10 Pak ya. 10. Kemudian nanti tebal pasirnya misalkan 4. Nanti tebal pasir dibagi tinggi ini kali 100. Jadi kalau ini 4, tinggi ini 10, 40. Bukan persen ya, kalau sen ekivalen bukan persen Pak. 40 aja. Kalau 40 berarti jelek Pak. Karena makin tinggi ini pembagi ya, dia akan makin kecil karena angkanya Pak. Tapi makin sedikit ini, makin ke bawah, pembaginya makin kecil, nilainya akan makin besar. Maka dari itu syaratnya adalah sekarang berapa? 60? Nah, karena di lapangan banyak yang jelek, spek yang diturunkan itu yang saya setuju. Jadi kalau yang ininya makin bawah seolah itu pasirnya kotorannya sedikit gitu Pak. Nah, kira-kira begitu Pak. Pintar ini. Dan kalau ini Kan kita memakai air Pak, bukan larutan tadi, ini nggak akan begini Pak. Langsung di sini aja sedikit. Karena partikel kecil itu tidak digumpalkan gitu. Jadi fungsi dari pelarut ini adalah menggumpalkan. Saya pikir di tiap proyek ya semestinya ada ini Pak. Jadi gampang ya untuk ngecek abu batu atau apa itu sebentar Pak, setengah jam jadilah. Kita sudah bisa menilai ini bagus atau tidak gitu. Kita bisa menilai. Ini dalam negeri tidak apa-apa kalau ini Pak. Ini asal jangan itunya tuh. Pakan ayamnya janganlah. Kita bikin sendiri. Ya. Terus ini bikinnya banyak di sini. Pelarut. Ada sih. Baiknya balai bikin pelarut yang banyak. Larutan baku. Ini baku. Ya, dia tinggal tambah. Tinggal cetak. Nah ini larutan baku kan dibuatnya itu dari tadi ya. Listerin, kalsium karbonat, formalin dengan timbangan-timbangan tertentu dilarutkan dalam air aquades sebanyak 1 galon. 1 galon 3,7 berapa? 3.700 sekian mili lah. Nah itu larutan baku ini jadinya. Untuk uji ini dari larutan baku ini diambil 85 mili. 85. Kemudian diencerkan menjadi 1 galon lagi. Menjadi 3.700 sekian. Jadi 1 botol ini akan jadi berapa banyak Pak? Jadi murah lah ini. Walaupun harga bahan kimianya nggak tahu mungkin sampai 200.000 lah satu set untuk Rahasia perusahaan pembelian minyak. Murah biaya pengujiannya juga. Makanya kalau saya sarankan Bapak bikin yang banyak Pak, nanti Bagi-bagi. jangan dibagi Pak.
Jual. Jual. Bapak punya stok di sini. Kan beli 1 literan aja cukupnya di proyek itu. 1 liter gitu bahan baku. Ada pertanyaan? Nah, coba dilihat dulu. Ini katanya udah gaya air. Tapi sekarang belum dapat gaya air. Naik. Maka dari itu benahi dulu sebagai penampung yang mempengaruhi gaya angkat itu tidak boleh dibuat. Karena dia akan mempengaruhi Jadi harusnya tetap ya Pak. tetap yang mendapat gaya angkat itu tetap. Jangan berubah. Tapi kalau ini lupa lagi saya Sebelum dimasukkan ke uji, dengan setelah Apa ya? Harus sama. sama. Jadi ketika kita membaca timbangan harus sama. Pengaruhnya itu Pak kalau misalnya kita nggak ada aliran air buang stabil. Iya itu Pak, yang terendam jadi berubah-ubah. Yang tadinya cuma segini ini kan kalau segini cuma dari sini ke bawah yang mendapat Iya. gaya angkat dari air. Tapi begitu airnya naik bertambah segini. Benar juga kan? Terus gini Pak, Ini aja. Oh ya kan. cara Gaya angkat. Cara- Berarti sudah benar. cara untuk menetralkan lagi ya. Atau misalnya tadinya segini, apa bukan air. Itu gimana? Itu kan Jadi itu salah. Ya ini harus dipakai. Baik ketika dia ada Jadi orang dirinya harus kita main. Harus. ya. Nah, ini sambil di sini ini melihat ini Pak. Yang namanya perendaman di laboratorium, misalkan rendam dengan air, ini direndam ya, maka jarak antara permukaan batu yang paling atas dengan permukaan air 1 inci minimum. Gimana juga batu kali Pak. Coba ini berapa Pak? Apanya? Berapa Ini ini? itu. Iya, itu mah kurang Pak, 1 cm juga. Air 0, No. jangan ya, jadi dia Harus terendam Pak ya 1 inci 1 inci ya. minimum. Dari permukaan batu. Itu namanya perendaman, baik batu maupun merendam apalah. CBL. Jadi air. Ini batu dari mana Pak ini? Dari NTB Pak. Makanya ini Jangan salah iya Pak. NTB, Pak. Nah ini batu kuarsa Pak, asam. Asam. Daya lekat terkena asalnya jelek. Makanya harus ada cairan Tadi hari gitu Pak ya. Sebenarnya barat. Nah ini bijian batu ali halus. Betul Pak ini Pak. Dijamin saya Pak, iya Pak. Betul. berarti bikin dua Pak, di dalam. Jangan udah ditimbang Bapak. Ah, saya lihat betul. Bener ya, dia halus. Nah, ini tuh. Nah, itu buat ngeri ribu. Si ribu. Pak PO di tengah dong, Pak PO Ulangi. di tengah sini. PO-nya di sana. Set, dekat. Iya. Dadah. Dadah. Ya. Yuk. Yuk 3 2 1. Dadah. Dadah. Wah, terjadi ya Pak Komar Para peserta telah mengikuti acara ini dengan baik dan serius. Semoga apa yang telah diberikan, apa yang kita telah terima dapat bermanfaat. Apalagi kita punya tanggung jawab, banyak sekali kita dibahas bertanggung jawab, bagaimana kita harus memberikan contoh yang baik, bagaimana tahapan membuat beton aspal dan campuran-campuran lain yang sesuai dengan spek, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Itu mungkin itu. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman di laboratorium atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin, sehat semua. Amin. Mungkin ada tambahan dari Bapak narasumber. Pak Pri, tonton cukup.
Jopri ada tambahan cukup. Oke, dengan ini kami resmikan bahwa acara peningkatan kemampuan Jopri Pemula dan campuran Raspal ditutup dengan baca Alhamdulillah. Teknisnya untuk pengembalian ke hotel, kita bisa ikut ke hotel dengan bis, dengan yang sudah membawa kendaraan bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Administrasinya sudah ya Pak? Kalau misalkan ada kurang-kurang bisa hubungi panitia. Sekali lagi kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak berkenan selama kegiatan ini. Maaf. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Kobe sebelum kembali ke Pak Kasenta, saya kasih slide untuk memanjang perut supaya sampai ke